Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mari belajar dari kitab Keluaran bab 35 dan 36 dengan judul perikop Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, "Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus." Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Demikianlah sabda Tuhan. Ini seperti pada perikop sebelumnya, Bezalel dan Aholiab ini memang ditunjuk Tuhan atau dipilih Tuhan untuk membuat berbagai perkakas untuk kemah suci, untuk rumah Tuhan. Di sini berbagai macam barang yang dibuat dari emas, perak, tembaga, dan seterusnya ya, dari kayu juga. Jadi kedua orang ini ditunjuk Tuhan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, dan kedua orang ini yaitu Bezalel dan Aholiab diberi Tuhan talenta, karunia, keahlian untuk melakukan, di sini disebutkan berbagai macam pekerjaan. Tetapi tidak hanya dua orang itu, tetapi juga beberapa orang lain yang diberi keahlian oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya, untuk melayani kemah Tuhan untuk ini ya, seperti ini. Jadi berbagai perkakas dibuat. Jadi ada yang pintar tukang kayu, ada yang pintar menenun, ada yang pintar ahli besi, berbagai macam keahlian. Ada yang pintar mengajar, untuk mengajari beberapa orang yang membantu mempersiapkan ini ya, perlengkapan untuk kemah Tuhan.
Jadi di perikop sebelumnya mereka memberikan persembahan khusus. Jadi orang-orang Israel diminta untuk memberikan persembahan khusus, yaitu berbagai macam barang. Kemudian digunakan untuk ini dia, untuk membuat perlengkapan kemah Tuhan. Lucunya, begitu barang-barang ini sudah cukup, tetapi orang-orang Israel ini masih datang, masih terus membawa pemberian sukarela tiap-tiap pagi. Jadi sudah terlalu banyak. Lalu Musa mengatakan, cukup, sudah cukup. Tidak usah lagi membawa sesuatu menjadi persembahan khusus, karena sudah cukup, bahkan berlebih. Jadi itu pun bisa dicegah ya, orang membawa persembahan, supaya tidak mubazir atau nanti malah menjadi batu sandungan. Artinya kalau mereka mempersembahkan berbagai macam barang, ada emas dan seterusnya yang berharga, kalau berlebihan berserakan, tidak ada yang mengurus, nanti kan malah dicuri atau diambil orang. Jadi itu menjadi sebuah batu sandungan. Jadi Musa mengatakan sudah cukup. Jadi Musa juga bijaksana. Demikian juga kita ya. Kalau sebuah gereja itu sudah kebanyakan kolekte persembahan, sampai mungkin dindingnya pun dilapis emas ya. Ini saya hanya melebih-lebihkan. Itu berilah kepada gereja-gereja lain yang bahkan gedung saja masih reot, masih belum punya, masih dari kayu atau yang rapuh. Itu contohnya ada di beberapa kepulauan di Indonesia bagian timur ya. Bagian timur itu dulu ada tempat di suatu desa, itu sudah 8 tahun tiap bulan umatnya harus kerja bakti membangun gereja ya. Tapi sampai waktu itu tahun 2011 2013 itu belum selesai. Sudah 8 tahun tiap bulan kerja bakti dan memberikan persembahan seperti ini ya. Tapi belum jadi ya. Baru rangkanya saja. Baru rangka gereja ya. Itu ada di Kepulauan Tanimbar ya, tepatnya di sekitar Saumlaki. Waktu itu saya pernah ke sana ya. Bukan di Saumlaki ya, sebuah desa ya. Ada di luar sana, di luar Saumlaki. Jadi itu di daerah terpencil itu butuh bantuan. Ya. Oh, desanya kalau nggak salah namanya Desa Bomaki. Ya. Jadi kalau saudara ingin membantu, boleh juga itu ya ke Keuskupan Amboina di Maluku Tenggara Barat, MTB. Jadi demikian juga seperti ini kan dicontohkan. Jadi Musa menghentikan, sudah cukup persembahannya, sudah banyak lebih ya. Tidak perlu lagi ya. Jadi kalau mau memberikan, berikan kepada gereja yang lain yang masih memerlukan ya dana untuk membangun gereja ya. Kalau di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, wah itu sudah kelebihan ya. Karena uangnya ya juga berputar di situ-situ aja. Jadi kirimkan ke saudara kita di Tanimbar, di Papua, di daerah pelosok ya, di NTT mungkin, atau di daerah mana yang masih kurang, butuh bantuan, kirim sana. Jadi antar keuskupan mungkin bisa komunikasi ya, wilayah-wilayahnya mana yang masih butuh persembahan khusus ini, persembahan khusus bagi tempat kudus. Kirimkan ke sana supaya saudara-saudara kita itu bisa punya tempat beribadah, gereja yang layak, yang pantas, yang nyaman. Ya nggak perlu menunggu lebih dari 8 tahun, itu pun belum selesai, baru kerangkanya aja ya. Ya maklum kan, di daerah terpencil itu kan mereka juga secara ekonomi kan kurang, jadi lama sekali mengumpulkan. Mereka sudah usaha susah payah. Jadi memang perlu bantuan dari
tempat-tempat lain yang berlebih, supaya di sini ya, supaya tidak ada mubazir. Jadi kalau sudah cukup, kirimkan kolekte Anda ke daerah-daerah lain yang masih kurang, ke gereja-gereja lain, ke paroki-paroki lain yang masih kurang. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.